Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto memimpin sidang Dewan Pertahanan Nasional atau DPN di Istana Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto membuka sidang perdana DPN di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pidato sambutannya, Presiden Prabowo mengingatkan kehadiran DPN yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional dan dinilai menjadi faktor penting dalam bernegara. Dalam sidang perdana ini turut hadir jajaran Kabinet Merah Putih, yakni 6 Menteri Koordinator, 4 Menteri hingga Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN. Pertahanan nasional itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, khususnya pasal 15 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024. Berarti baru 22 tahun sesudah undang-undang disahkan, kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai perintah undang-undang, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara Jakarta. Topik yang menjadi pembahasan utamanya adalah dampak kebijakan Amerika Serikat di era pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Indonesia. Jajaran Dewan Ekonomi Nasional menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan serta para anggota Dewan Ekonomi lainnya seperti Hati Basri, Septian Haryoseto, Firman Hidayat, dan Arif Ansori Yusuf. Mereka mengaku memberikan laporan terkait dampak potensi yang terjadi terhadap Indonesia dari sisi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, khususnya terkait dengan kebijakan tarif dan imigrasi, dan juga menyoroti kebijakan deportasi yang dilakukan Presiden Trump terhadap kelompok pekerja yang tak memiliki dokumen resmi. Menurutnya, banyak pekerja di Amerika Serikat diisi oleh pekerja tanpa dokumen, sehingga akan memberi dampak pada naiknya tingkat inflasi di Amerika Serikat. Dari Dewan Ekonomi Nasional membahas bersama Bapak Presiden adalah mengenai potensi atau risiko yang harus dihadapi Indonesia. Yang pertama adalah salah satunya mengenai kebijakan deportasi yang dilakukan oleh Presiden Trump terhadap kelompok yang disebut sebagai undocumented atau pekerja yang tidak punya paperwork. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto juga dibahas mengenai potensi risiko dan langkah strategis yang perlu diambil Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Kepala Badan Penanaman Modal Rosan Roslani ke Istana Negara. Presiden menggelar rapat terbatas yang membahas pengembangan sektor industri di bidang industri mobil listrik dan baterai. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Roslani menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara membahas potensi jangka panjang industri mobil listrik dan baterai. Rosan menjabarkan permasalahan yang dijumpai ialah kurangnya pasokan mobil listrik di Indonesia yang kini berkisar 1,2 juta per tahun. Menurutnya, Prabowo ingin produksi mobil listrik mencapai 2,5 juta unit per tahunnya. Untuk itu pihaknya mengklaim akan membuat pengkajian lebih lanjut agar mencapai net zero emission atau menekan angka gas rumah kaca. Iya, yang dibahas dari investasi yang masuk ke Indonesia untuk pengembangan mobil listrik, baterai, itu bagaimana kita juga bisa berperan lebih aktif untuk kita dari segi investasi mempunyai kemungkinan untuk mengembangkan juga mobil listrik, bagaimana investasi yang bisa masuk untuk itu.
Dalam rapat terbatas ini turut hadir Direktur Utama PT Pindad Sigit Santosa dan pengusaha batubara Pandu Syahrir. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Teddy Swendi, TV One mengabarkan. Kita ke kabar menarik lainnya pemirsa. Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin akan mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan program ini akan mulai berjalan 10 Februari 2025 mendatang. Kita udah lelang kan Pak, jadi sebelum awal tahun. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri bertemu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membahas program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG. Kadin menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk mendukung program ini. Menkes memastikan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat akan langsung berjalan mulai 10 Februari 2025. Dan Pak Presiden nggak senang seremoni dia udah langsung jalanin aja. Kebetulan udah koordinasi dengan seluruh bupati, wali kota, gubernur lewat Pak Tito. Jadi kita akan jalankan tanggal 10 dan Kadin karena juga pegawainya kan banyak banget nih di Kadin, jutaan orang saya rasa ya Pak Anin ya aku rasa. Nah itu bisa bantu agar semua karyawan-karyawati dan keluarganya juga bisa menjalankan pemeriksaan kesehatan gratis ini dan sebagian kalau bisa jadi nggak usah menungguin puskesmas gitu, bisa di tempatnya Kadin sendiri. Nanti kita bentuk kerjasamanya kita bicarakan nanti. Kita datang memang dengan niat untuk bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan kita melihat program pemeriksaan kesehatan gratis ini memang benar itu yang terluas atau terbesar skala untuk Pak Presiden Prabowo karena 265 juta orang kan. Jadi kita melihat gabungan dari PKG, tadi bicara Pak Menteri tuberkulosis sampai kepada investasi di bidang kesehatan tuh luar biasa, sangat cocok dengan peran Kadin. Di sini saya dengan WKUK Bu Sinta, WKU Pak David menjawab ajakan Pak Menteri bahwa satu bagaimana kita bisa istilahnya ikut berpartisipasi dalam PKG paling tidak untuk kita punya lingkungan. Lalu kedua tadi bicara bagaimana platform kesehatan itu bisa lebih disatukan dan yang terakhir ingin membuat suatu research report bersama mudah-mudahan tidak lama bagaimana kita sebulan bahkan angkanya untuk membuat suatu industri kesehatan itu menjadi suatu peluang investasi tapi juga membantu kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan nantinya akan berlangsung tidak hanya di puskesmas, tapi juga kantor Kadin, khususnya untuk karyawan dan keluarga. Dari Jakarta, Junet Syahda Yustiza, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menkes memastikan program pemeriksaan kesehatan gratis akan berlangsung berjalan mulai 10 Februari 2025. Kabarnya sesaat lagi, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda pemirsa. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau program makan bergizi gratis di Sekolah Menengah Pertama Negeri 30 Kota Bekasi, Jawa Barat. SMP Negeri 30 Kota Bekasi menjadi SMP negeri pertama di Kota Bekasi yang menerima program makan bergizi gratis dari pemerintah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 30 Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tiba di lokasi menjelang waktu makan siang, Wapres kemudian memasuki ruangan kelas untuk memantau secara langsung serta membagikan menu MBG kepada para siswa. Pihak sekolah sangat antusias dengan kedatangan Wakil Presiden. Terlebih lagi SMP Negeri 30 menjadi sekolah SMP negeri pertama di Kota Bekasi yang menerima program makan bergizi gratis oleh pemerintah. Alhamdulillah bagus, menyenangkan, dan surprise buat sekolah karena kita dihadirin RI nomor 2. Itu. Tadinya respon dari anak-anak gimana Bu melihat itu? Wah, anak-anak mah di lapangan tahu sendiri itu sampai berjubel seperti itu begitu. Apa sih seneng dan semangatnya lah anak-anak itu baik di kelas maupun tadi di lapangan seperti itu sampai aduh semua anak pengen menyapa, pengen bersalaman begitu. Program yang pertama untuk level SMP itu kan baru di SMP 30. Ya kami sih berharap sekolah-sekolah lain berjalan. Bu dengan
Pihak sekolah berharap program yang memberikan manfaat tersebut terus dilakukan setiap harinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mahsanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri ATR BPN Nusron Wahid meninjau langsung lokasi tanah sengketa yang ada di Tambun, Kabupaten Bekasi. Dalam tinjauan ini, Nusron Wahid menyebut beberapa rumah yang digusur tidak berada di dalam tanah sengketa. Proses peninjauan dilakukan oleh Kementerian ATR BPN pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di beberapa bagian tanah yang menjadi sengketa. Pada tinjauan ini, Menteri ATR BPN Nusron Wahid turun langsung untuk mendengarkan keluhan dari para warga yang terkena penggusuran. Nusron menyebut sertifikat yang dimiliki warga adalah sah di mata hukum karena dari hasil putusan pengadilan tidak ada perintah atau meminta BPN untuk membatalkan sertifikat yang ada. Yaudah sini Bu, sini Bu. Yang lain mana? Ibu sini, Ibu sini. Yang lain mana yang lain? Tahun 73 ada orang di kawasan sini namanya Cucu. Ya, mempunyai tanah luasnya 3,6 hektar. Oke? 3,6 hektar. Tahun 1976, Cucu menjual atau ada AJB akta jual beli kepada orang namanya Abdul Hamid. Oke? Tahun 76. Problemnya adalah ketika habis jual beli itu Abdul Hamid udah almarhum, tidak langsung otomatis membalik nama. Dibalik nama tidak ada balik nama. Kemudian Juju ini entah kenapa nggak ngerti, nakal. Tahun 76 udah ada AJB, tahun 82, 6 tahun kemudian tanah itu dijual lagi kepada orang lain. Namanya Kayat. Oleh Kayat langsung disertifikatkan. Menjadi 4 sertifikat. Pak Abdul Hamid wafat punya anak. Namanya Mimi Jamilah. Ya kan, yang tadi AJB tahun 76 tadi itu. AJB pertama. Kemudian Mimi Jamilah menggugat ke PN sampai ke MA menang Mimi Jamilahnya. Ketika menang, singkat cerita, minta eksekusi pengadilan. Maka kemudian digusurlah, dieksekusilah tanahnya Bu Asmawati, Bu Siti, dan sebagainya. Selain itu, Kementerian ATR BPN akan berupaya untuk mengembalikan hak masyarakat yang terdampak. Dari Jakarta, Zinadi Duhan, Azharina Rutoma, TV One mengabarkan. Alhamdulillah. Ya, oke, makasih ya. Makasih Pak Menteri. Bu. Ya, pemirsa, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mendorong perluasan pasar ke luar negeri, khususnya ke negeri jiran Malaysia. Dalam waktu dekat, pertemuan lanjutan akan dilakukan untuk memetakan UMKM yang potensial. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menerima kunjungan Deputi Tourism, Creative Industry and Performing Arts Minister of Sarawak, Datuk Snow dan Lawan. Pertemuan bertujuan perluasan peluang kemitraan dan akses pasar UMKM ke Malaysia, mendorong pelaku UMKM mampu bersaing di pasar regional maupun global. Selain itu, Maman menambahkan pihaknya juga akan berkolaborasi meningkatkan kapasitas UMKM melalui inovasi teknologi produksi guna meningkatkan daya saing antar UMKM baik Indonesia dan Malaysia. Dalam waktu dekat, pertemuan lanjutan akan dilakukan untuk memetakan UMKM yang potensial. Selama itu bisa memberikan kemanfaatan untuk UMKM yang ada di Indonesia dan juga memberikan kemanfaatan pada UMKM yang ada di Malaysia, Sarawak, tentunya kami dari Kementerian UMKM akan mendorongnya untuk bisa memberikan kemanfaatan yang besar dan optimal kepada UMKM kita. Di tempat yang sama, Deputi Tourism, Creative Industry and Performing Arts Minister of Sarawak, Datuk Snow dan Lawan berharap tercipta kerjasama yang baik antara Indonesia dan Malaysia
khususnya melalui program yang disiapkan pemerintah Malaysia bertajuk TFT yang rencananya akan dilangsungkan pada Agustus 2025. Jadi melalui program yang TFD yang kita akan lakukan pada bulan Agustus nanti. Jadi satu peluang yang is a win-win situation yang kita boleh lihat daripada kedua kementerian itu. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendukung dan turut serta bersinergi dengan program pemerintah untuk mewujudkan subsidi program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tetapi ini yang kalau FLPP kan itu buat... Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengaku sangat mendukung program 3 juta rumah yang direncanakan oleh pemerintah Prabowo Gibran untuk masyarakat. Program 3 juta rumah ini nantinya akan difasilitasi dengan berbagai insentif dan kemudahan oleh pemerintah. Salah satunya yakni PPN yang dihilangkan, PBG dihilangkan, serta 5% BPHTB juga dihilangkan. Kita ada di tempat. Menurut Anindya Bakri, tujuan program ini agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki huniannya sendiri. Pak Menteri ARA sangat happy. Kenapa? Karena saya sepakat memang dalam sepanjang sejarah inilah kesempatan untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah. Tadi disampaikan insentifnya luar biasa, PPN dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB, sekarang PBG juga dihilangkan. Lalu ada 5% untuk bea BPHTB juga dihilangkan. Nah itu contoh bahwa sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait juga mengaku optimistis dengan visi misi pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun anggaran kementerian dipangkas untuk efisiensi dari 5,2 triliun menjadi 1,6 triliun rupiah, ia yakin bahwa dengan berkolaborasi dengan Kadin maka hasil dari program ini nantinya bisa tercapai. Saya pikir kita tidak boleh cengeng, ya begitu. Jadi kita 3 juta itu artinya membangun rumah dan merenovasi rumah masyarakat. Ada di 3 tempat, di desa, di kota, dan di pesisir. Ya, jadi menurut saya kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih, ya, tidak korupsi dan efisien untuk bisa dan berdoa tentunya, ya untuk melakukan itu. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama dengan Kadin Indonesia sejatinya ingin mewujudkan konsep pembangunan agar tepat sasaran kepada masyarakat. Selain menghidupkan lingkungan berkelanjutan, program ini juga diharapkan mampu membuka peluang industrialisasi yang baik bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. Dari Jakarta, Syahda Yustiza, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Anda kembali menyaksikan kabar Merah Putih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar program pemeriksaan kesehatan gratis dimulai pada 10 Februari mendatang. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Program ini diharapkan dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 280 juta secara bertahap. Menurut Budi, program ini mencakup seluruh golongan, dari mulai bayi yang baru lahir hingga lansia. Namun pemeriksaannya akan dilakukan secara bertahap dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia. Pemerintah akan menyiapkan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk tempat cek kesehatan gratis. Pak, podium dong Pak. Untuk yang sudah di atas 40 ada screening cancer, terutama yang 4 besar ya. Kanker payudara sama serviks itu untuk wanita kan ini pembunuh terbesar. Kemudian laki-laki itu paru dan kolorektal ya. Nah itu kira-kira seperti itu. Mungkin yang baru-baru misalnya screening jiwa. Kan dulu kita nggak pernah screen tuh. Sekarang screening jiwa tuh mulai anak sekolah SD udah kita screening. Karena kita juga hasil survei kesehatannya terakhir lihat bahwa ternyata banyak, 1 dari 10
kita punya gangguan anxiety atau depresi, gangguan jiwa. Jadi itu kita screening juga. Pemirsa, saat ini di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta baru saja berlangsung keterangan pers mengenai peluncuran program cek kesehatan gratis. Kita langsung menuju ke Hilda Ramadanti. Selamat sore Hilda, silakan dengan laporan Anda di sana. Ya baik, selamat sore Prita Zega dan juga pemirsa. Memang Kementerian Kesehatan baru saja menggelar konferensi pers terkait dengan cek kesehatan gratis yang nantinya akan berlaku pada 10 Februari 2025 mendatang. Dan nantinya memang untuk cek kesehatan gratis ini sendiri akan diberlakukan mulai dari bayi yang baru lahir, lalu balita, remaja, dewasa, dan juga lansia. Dan tujuan diadakannya cek kesehatan gratis ini dikarenakan memang masih maraknya penyakit-penyakit mematikan yang ada di Indonesia, dan selain itu masyarakat juga masih takut akan mengetahui status kesehatan dirinya sendiri. Nah, untuk nantinya cek kesehatan ini akan dibagi menjadi 3 menurut perkataan dari Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas, yakni Dr. Maria Endang Sumiwi, menyampaikan nantinya akan ada 3 jenis cek kesehatan. Cek kesehatan yang pertama itu adalah cek kesehatan ulang tahun yang nantinya akan diberikan pada saat hari H ulang tahun atau H+30 dari hari ulang tahun itu sendiri. Dan ini selain SD, SMP, dan juga SMA. Dan nanti untuk usia 6 tahun ke bawah dan 18 tahun ke atas itu akan mengikuti program kesehatan ultah. Dan untuk cek kesehatan sekolah, maksud kami untuk SD, SMP, dan juga SMA akan berlangsung pada bulan Juli nanti, dan ini untuk umur 7 hingga 17 tahun. Dan itu untuk umur 7 hingga 17 tahun ini tidak akan ikut program cek kesehatan ulang tahun. Dan untuk cek kesehatan khusus nantinya untuk program cek kesehatan khusus ini diperlakukan untuk disabilitas ataupun ibu hamil seperti itu, dan memang sudah berjalan. Dan untuk program ibu hamil ini nantinya selama kehamilan minimal 6 kali program ini sudah berjalan, dan juga 2 kalinya juga harus berkonsultasi dengan dokter karena memang harus diperlukannya USG seperti itu. Dan nantinya untuk bayi ini sekitar ada 6 pemeriksaan, dan untuk di tahap SD ada 11 pemeriksaan, SMP 13 pemeriksaan, SMA 12 pemeriksaan, dan nantinya untuk usia dewasa dan juga lansia ini akan ada 20 pemeriksaan. Dan untuk tahap awal nantinya untuk cek kesehatan gratis ini akan dibuka kuota sebanyak 30, namun nanti bisa saja ditambah menjadi 50, namun harus berdasarkan evaluasi terlebih dahulu. Dan tadi juga staf ahli bidang teknologi kesehatan sekaligus Chief of Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan yakni Setiaji menyampaikan untuk step-step untuk mendaftarkan cek kesehatan gratis melalui aplikasi Satu Sehat Mobile ataupun yang dulu kita pernah pakai, yakni Peduli Lindungi. Dan untuk tahap pertama Anda harus mendownload aplikasi Satu Sehat terlebih dahulu, lalu mengisi identitas seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan lain sebagainya, lalu pilih lokasi, lalu nantinya tiket akan terbit. Nah, untuk tiket ini sendiri pemirsa nantinya tidak akan ada nomor antrian, dan tadi juga kami sempat mendapat informasi bahwa nomor antrian ini nantinya akan berlaku pada saat Anda datang ke puskesmas terdekat, dan nantinya nomor antrian tersebut menandakan bahwa kapan Anda akan datang ke puskesmas berdasarkan jadwal ataupun kedatangan Anda. Seperti itu, Prita Zega, kembali ke studio. Ya Hilda, seperti yang Anda sampaikan tadi, prosedur yang Anda sampaikan, apakah ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat untuk pemeriksaan gratisnya? Ya baik, Prita Zega dan juga pemirsa, memang dari pihak Kemenkes ini sendiri juga masih terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Namun memang tadi untuk dari Puskesmas DKI Jakarta sendiri ataupun dari puskesmas di wilayah Jawa Tengah maupun di wilayah daerah lainnya, memang sudah dilakukan penyuluhan dan sudah dikatakan siap untuk dilakukan cek kesehatan gratis pada tanggal 10 Februari mendatang. Namun memang nanti untuk cek kesehatan gratis khususnya yang untuk sekolah nanti akan diberlangsungkan ataupun diberlakukan pada bulan Juli mendatang. Sementara demikian, Prita Zega. Baik, Hilda mengabarkan langsung dari kantor Kemenkes Jakarta. Selamat bertugas kembali. Anda kembali bersama kami di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Festival Blora Seabad Pram resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon. Pameran ini digelar bertepatan dengan hari lahir sastrawan besar dunia asli Blora, Pramudia Anantatur yang ke-100 tahun.
Dengan menaiki delman, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon didampingi Bupati Blora Arif Rohman, secara resmi membuka Festival Blora Seabad Pram. Rangkaian peringatan Seabad Pram digelar di Blora Creative Space, yang berlokasi di Eks Gedung Nasional Indonesia Blora. Sebanyak 29 karya sketsa wajah Pram dipamerkan, terdiri dari 27 karya seniman dari luar kota dan 2 karya dari seniman lokal Blora. Pameran ini juga menampilkan berbagai patung dengan material beragam seperti kayu, batu, hingga logam aluminium foil. Fadlizon berharap Blora Creative Space dapat melahirkan karya-karya terbaik yang bisa mencapai apresiasi di tingkat nasional maupun dunia. Saya kira dimulai dengan pameran Seabad Pram dengan karya-karya para seni rupa yang ada lukisan, drawing, patung. Apalagi Blora ini dikenal sebagai penghasil jati yang utama gitu. Saya kira ini sangat menjanjikan untuk melahirkan karya-karya yang nanti lebih banyak apresiasinya di tingkat nasional bahkan di tingkat dunia. Selain pameran seni, acara ini juga dimeriahkan dengan bazar buku, stand makanan khas Blora hingga batik Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebutkan bahwa realisasi anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 masih diblokir. Dodi menyebut proses pembangunan Ibu Kota Nusantara saat ini belum berprogres. Kan kemarin yang dipaparin tadi kan per Desember. Ya karena kan itu kan 2024 kan? Per 2025 udah ada realisasi nggak Pak? Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Berarti saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih, anggarannya nggak ada progres. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara Jakarta. Topik yang menjadi pembahasan utamanya adalah dampak kebijakan Amerika Serikat di era pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Indonesia. Jajaran Dewan Ekonomi Nasional menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan serta para anggota Dewan Ekonomi lainnya seperti Hati Basri, Septian Haryoseto, Firman Hidayat, dan Arif Ansori Yusuf. Mereka mengaku memberikan laporan terkait dampak potensi yang terjadi terhadap Indonesia dari sisi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, khususnya terkait dengan kebijakan tarif dan imigrasi, dan juga menyoroti kebijakan deportasi yang dilakukan Presiden Trump terhadap kelompok pekerja yang tak memiliki dokumen resmi. Menurutnya, banyak pekerja di Amerika Serikat diisi oleh pekerja tanpa dokumen, sehingga akan memberi dampak pada naiknya tingkat inflasi di Amerika Serikat. Dari Dewan Ekonomi Nasional membahas bersama Bapak Presiden adalah mengenai potensi atau risiko yang harus dihadapi Indonesia. Yang pertama adalah salah satunya mengenai kebijakan deportasi yang dilakukan oleh Presiden Trump terhadap kelompok yang disebut sebagai undocumented atau pekerja yang tidak punya paperwork. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto juga dibahas mengenai potensi risiko dan langkah strategis yang perlu diambil Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Kepala Badan Penanaman Modal Rosan Roslani ke Istana Negara. Presiden menggelar rapat terbatas yang membahas pengembangan sektor industri di bidang industri mobil listrik dan baterai. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Roslani menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara membahas potensi jangka panjang industri mobil listrik dan baterai. Rosan menjabarkan permasalahan yang dijumpai ialah kurangnya pasokan mobil listrik di Indonesia yang kini berkisar 1,2 juta per tahun. Menurutnya, Prabowo ingin produksi mobil listrik mencapai 2,5 juta unit per tahunnya. Untuk itu pihaknya mengklaim akan membuat pengkajian lebih lanjut agar mencapai net zero emission atau menekan angka gas rumah kaca. Iya, yang dibahas dari investasi
yang masuk ke Indonesia untuk pengembangan mobil listrik, baterai, itu bagaimana kita juga bisa berperan lebih aktif untuk kita dari segi investasi mempunyai kemungkinan untuk mengembangkan juga mobil listrik, bagaimana investasi yang bisa masuk untuk itu. Dalam rapat terbatas ini turut hadir Direktur Utama PT Pindad Sigit Santosa dan pengusaha batubara Pandu Syahrir. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Teddy Swendi, TV One mengabarkan. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto memimpin sidang Dewan Pertahanan Nasional atau DPN di Istana Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto membuka sidang perdana DPN di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pidato sambutannya, Presiden Prabowo mengingatkan kehadiran DPN yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan nasional dan dinilai menjadi faktor penting dalam bernegara. Dalam sidang perdana ini, turut hadir jajaran Kabinet Merah Putih, yakni 6 Menteri Koordinator, 4 Menteri hingga Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN. Yang terhormat Dewan Pertahanan Nasional, yang Kabinet Merah Putih, Panglima TNI. Pertahanan Nasional itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, khususnya pasal 15 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024. Berarti baru 22 tahun sesudah undang-undang disahkan, kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai perintah undang-undang, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau program makan bergizi gratis di Sekolah Menengah Pertama Negeri 30 Kota Bekasi, Jawa Barat. SMP Negeri 30 Kota Bekasi menjadi SMP negeri pertama di Kota Bekasi yang menerima program makan bergizi gratis dari pemerintah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 30 Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tiba di lokasi menjelang waktu makan siang, Wapres kemudian memasuki ruangan kelas untuk memantau secara langsung serta membagikan menu MBG kepada para siswa. Pihak sekolah sangat antusias dengan kedatangan Wakil Presiden, terlebih lagi SMP Negeri 30 menjadi sekolah SMP negeri pertama di Kota Bekasi yang menerima program makan bergizi gratis oleh pemerintah. Alhamdulillah bagus, menyenangkan, dan surprise buat sekolah karena kita dihadirin RI nomor 2. Itu. Tadinya respon dari anak-anak gimana Bu melihat itu? Wah, anak-anak mah di lapangan tahu sendiri itu sampai berjubel seperti itu begitu. Apa sih, seneng dan semangatnya lah anak-anak tuh, baik di kelas maupun tadi di lapangan seperti itu, sampai aduh semana pengen menyapa, pengen bersalaman begitu. Program yang pertama untuk level SMP itu kan baru di SMP 30. Ya kami sih berharap sekolah-sekolah lain Bu, dengan Pihak sekolah berharap program yang memberikan manfaat tersebut terus dilakukan setiap harinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mahsanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid meninjau langsung lokasi tanah sengketa yang ada di Tambun, Kabupaten Bekasi. Dalam tinjauan ini, Nusron Wahid menyebut beberapa rumah yang digusur tidak berada di dalam tanah sengketa. Proses peninjauan dilakukan oleh Kementerian ATR BPN pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di beberapa bagian tanah yang menjadi sengketa.
Pada tinjauan ini, Menteri ATR BPN Nusron Wahid turun langsung untuk mendengarkan keluhan dari para warga yang terkena penggusuran. Nusron menyebut sertifikat yang dimiliki warga adalah sah di mata hukum karena dari hasil putusan pengadilan tidak ada perintah atau meminta BPN untuk membatalkan sertifikat yang ada. Yaudah sini Bu, sini Bu. Yang lain mana? Yang lain mana yang lain? Tahun 73 ada orang di kawasan sini namanya Cucu, ya, mempunyai tanah luasnya 3,6 hektar. Oke? 3,6 hektar. Tahun 1976, Cucu menjual atau ada AJB akta jual beli kepada orang namanya Abdul Hamid. Oke? Tahun 76. Problemnya adalah ketika habis jual beli itu Abdul Hamid udah almarhum, tidak langsung otomatis membalik nama. Dibalik nama tidak ada balik nama. Kemudian Juju ini entah kenapa nggak ngerti, nakal. Tahun 76 udah ada AJB, tahun 82, 6 tahun kemudian tanah itu dijual lagi kepada orang lain. Namanya Kayat.